Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mumin dengan NRP 6026105. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas dari metodologi penelitian, yaitu proposal tesis bab 1 sampai dengan 2, yaitu dengan judul tesis Drone Technology for Smart Farming, Current and Opportunities for Implementation, Benefit, Challenge, and Technical Specification. Nah, di sini yang pertama yaitu masuk ke pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Nah, selanjutnya itu adalah yang pertama, yaitu latar belakang, di mana tantangan global dalam ketahanan pangan. Pertama, saat ini di dunia sedang menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan. Populasi ini akan diprediksi akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050, sehingga produksi pangan perlu ditingkatkan hingga 50 hingga 70%. Namun produksi ini eh, dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan pertumbuhan penduduk. Karena diperlukan eh, karena itu kita diperlukan transformasi sektor pertanian dengan pendekatan berbasis teknologi yang mutakhir. Nah, selanjutnya itu tentang penyakit tanaman dan pentingnya pendeteksian dini. Selain tantangan global, itu penyakit tanaman menjadi salah satu penyebab kerugian dari hasil pertanian di dunia. Deteksi penyakit secara tradisional itu masih memerlukan waktu yang lama, eh, berbasis yang subjektif, dan relatif cukup mahal. Nah, karena itu dibutuhkan pendekatan yang baru dan yang lebih cepat, akurat, serta efisien dalam mendeteksi tanaman. Nah, selanjutnya yaitu ada drone dan AI untuk menjadi solusi teknologi. Nah, drone merupakan salah satu solusi yang efektif untuk pertanian, di mana drone dengan menggunakan kamera RGB dapat melakukan pendeteksian perubahan warna daun dan sebagai eh, gejala awal penyakit. Sedangkan drone dengan menggunakan kamera thermal itu dapat mengidentifikasi stres tanaman dari perubahan suhu sebelum gejala visual itu terlihat. Nah, tidak hanya itu, integrasi dengan AI seperti ChatGPT yang sudah dilatih untuk pertanian memungkinkan dapat digunakan untuk analisis citra dan prediksi penyebaran penyakit serta rekomendasi berbasis data untuk hasilnya. Nah, teknologi ini pun memberikan potensi yang besar seperti pengurangan biaya operasional dan pengambilan keputusan berbasis data yang cepat. Tapi ada tantangan dari implementasi ini, seperti durasi drone yang terbatas, kapasitas sensor yang harus disesuaikan. Nah, dengan itu pentingnya memilih jenis drone, spesifikasi drone, serta pengembangan algoritma untuk analisis yang efektif dan supaya teknologi ini dapat dioptimalkan. Nah, di sini mungkin ada gambar terkait prosesnya ya. Di sini ada drone dan sensornya gitu. Selanjutnya ada di data akustik, selanjutnya data preparation, prediction, terus segmentator image, decision support, terus AI atau LLM processing, classification, training, selanjutnya dataset dan field assessment. Next, yaitu kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah ini yaitu yang pertama, peran drone dalam mendeteksi penyakit tanaman untuk smart farming. Yang kedua, tantangan teknis dan operasional penggunaan drone. Yang ketiga, spesifikasi ideal drone dan sensor. Keempat, kontribusi drone terhadap produktivitas pertanian presisi. Nah, untuk tujuannya yaitu menganalisis peran teknologi drone dalam mendeteksi penyakit. Kedua, mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan penggunaan drone. Tiga, merumuskan spesifikasi drone dan sensor yang optimal. Keempat, memberikan rekomendasi strategi pemanfaat drone untuk efisiensi pertanian. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk teoritis yaitu menambahkan kajian ilmiah smart farming berbasis UAV. Untuk praktis yaitu memberikan panduan bagi
praktisi pertanian dan pengembangan teknologi untuk kebijakan, yaitu menjadi dasar pertimbangan adopsi drone untuk pertanian yang berkelanjutan. Untuk kontribusi penelitian ini yaitu menawarkan kerangka evaluasi efisiensi penggunaan drone, menyediakan analisis kombinasi platform drone, sensor, dan algoritma AI, memberikan rekomendasi pengembangan teknologi berbasis drone. Nah, untuk selanjutnya untuk batasannya yaitu pendeteksian penyakit tanaman di pertanian terbuka open field, sensor RGB, thermal, dan analisis dengan menggunakan ChatGPT yang terlatih. Terus fokus pada fase deteksi, tidak tidak termasuk pengendalian penyakit. Itu masuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama ada kajian pustaka, di mana untuk kajian pustaka ini ada tiga, yaitu yang pertama ada dengan judul Drone in Plant Disease Assessment, Efficiency Monitoring and Detection, A Way Forward to Smart Agriculture. Penulisnya yaitu Ahlim Abbas et al. Tahun 2023. Metode yang digunakan yaitu tinjauan sistematik penggunaan UAV dalam pemantauan dan deteksi penyakit tanaman. Untuk pembahasan hasil itu, eh, drone memungkinkan deteksi dini penyakit tanaman secara efisien dan cakupan yang luas serta biaya yang rendah. Untuk keterkaitan dengan topik penelitian ini yaitu mendukung implementasi drone berbasis sensor untuk mendeteksi penyakit dalam sistem smart farming. Yang kedua yaitu Smart Farming for Improving Agriculture Management, ditulis oleh F. Titernas et al. Pada tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu kajian literatur dan analisis pengembangan teknologi smart farming. Pembahasan dan hasilnya menjelaskan peran smart farming dalam meningkatkan produktivitas pertanian berbasis teknologi seperti remote sensing, IoT, machine learning, dan UAV. Untuk keterkaitannya itu memberikan dasar teori tentang konsep smart farming dan integrasi teknologi digital dalam pengembangan pertanian presisi. Yang ketiga yaitu implementasi of large language model and agriculture knowledge graph for efficient plant disease detection, yang ditulis oleh Xinyan Zhou et al. Pada tahun 2024. Pengembang yaitu dengan metode pengembangan sistem integrasi LLM dan agriculture knowledge graph menggunakan graph neural network. Pembahasannya dan hasilnya itu integrasi LLM seperti ChatGPT dengan data agrikultur, meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi penyakit tanaman. Untuk keterkaitannya itu mendukung penggunaan LLM untuk sistem pendeteksian penyakit tanaman dan smart farming berbasis AI. Nah, selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu pertanian cerdas dan presisi. Pada bagian ini membahas tentang konsep smart farming dan precision agriculture. Smart farming merupakan evolusi dari praktik pertanian tradisional di mana teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT diintegrasikan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlangsungan keberlanjutan lingkungan. Nah, sementara itu untuk precision agriculture yaitu fokus pada pengolahan lahan berbasis variabel spasial dan temporal dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida sesuai kebutuhan yang spesifik. Nah, data data menjadi salah satu elemen kunci dalam kedua pendekatan ini, dengan sensor yang berfungsi mengumpulkan data real time terkait kondisi tanah dan tanaman. Nah, untuk salah satu teknologi penting dalam implementasi smart farming yaitu penggunaan drone yang dilengkapi dengan sensor RGB, multispektral atau thermal untuk mendukung deteksi dini untuk penyakit tanaman dan pengelolaan pertanian berbasis data. Nah, dengan pemanfaat teknologi ini kita dapat meningkatkan produksi meningkatkan produksi pertanian sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke pemanfaatan kamera RGB dan thermal dalam deteksi penyakit tanaman. Kamera RGB menghasilkan citra berbasis kombinasi warna hijau, merah, biru yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan visual pada daun seperti bercak atau nekrosis. Nah, di sisi lain untuk kamera thermal ini mendeteksi radiasi inframerah sehingga mampu mendeteksi perubahan suhu tanaman yang menandakan stres atau infeksi jauh sebelum terjadi dampak visualnya yang terlihat.
Nah, integrasi kedua jenis kamera ini terbukti dapat meningkatkan akurasi deteksi penyakit hingga 40% dibanding menggunakan citra tunggal saja atau menggunakan kamera satu wajah, entah RGB atau thermal. Nah, namun kita juga perlu mempertimbangkan tantangannya. Nah, seperti terjadi tantangan seperti pengaruh kondisi cuaca dan kebutuhan kalibrasi sensor yang tepat agar citranya itu dapat akurat. Nah, di sini ada kelebihan, kekurangan, serta penyakit yang terdeteksi. Mungkin dari sensor. Yang pertama ada sensor RGB. Kelebihannya itu mampu menangkap gambar berwarna atau grayscale. Spektrum tampak membantu identifikasi penyakit pada tingkat daun ringan, mudah, murah, sangat mudah digunakan, serta pemrosesan datanya sederhana. Nah, kekurangannya yaitu jumlah spektrum terbatas, rentan terhadap faktor lingkungan seperti cahaya dan cuaca. Nah, penyakit yang dapat dideteksi itu biasanya ada bakteri anggur pada kapas, Acantholytis, citrus kanker pada grapefruit, dan lain-lain. Nah, untuk kamera thermal itu kelebihannya itu sensitif terhadap spektrum inframerah, dapat digunakan siang atau malam, memberikan lebih banyak data tentang kesehatan tanaman dibandingkan sensor yang lain. Nah, untuk kekurangannya yaitu resolusi temporal dan geografisnya, dipengaruhi oleh cuaca, pencahayaan, variasi spesies tanaman, dan ketinggian pengambilan gambar. Nah, untuk penyakit yang terdeteksi itu ada Cercospora, leaf spot, scab, dan milkweed. Nah, ini merupakan contoh gambar dari hasil kamera ya. Untuk RGB normal itu seperti ini ketika, terus ini untuk dari RGB ketika dia ada penyakitnya, ada di daunnya terlihat ada bercak-bercaknya seperti itu. Nah, untuk thermal yang normal itu dia seperti ini, gambarnya cerah, tidak ada apa namanya warna-warna yang lain. Nah, untuk dia ketika dia kena penyakit atau stres itu akan muncul kayak apa ya, warna yang berbeda gitu, suhunya berbeda seperti itu. Selanjutnya itu membahas tentang peran drone dalam mendukung smart farming. Nah, UAV atau drone eh, membantu dalam pemantauan tanaman yang cepat, luas, efisien dengan menggunakan berbagai jenis sensor seperti RGB, multispektral, hiperspektral, dan thermal. Nah, dalam pendeteksi penyakit, sensor kamera RGB digunakan untuk mendeteksi perubahan warna atau tekstur pada daun, sedangkan kamera thermal digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu kanop. Ini yang biasanya disebabkan oleh stres atau infeksi tanaman. Nah, keunggulan dari penggunaan drone ini antara lain yaitu kemampuan mendeteksi penyakit seperti Cryptospora, Keratospora, leaf spot, dan mildew secara lebih akurat dibandingkan inspeksi manual. Selain itu, drone juga mampu mengidentifikasi infeksi fungsial headbloom pada gandum drum bahkan gejala visual sebelum gejala visualnya muncul. Nah, untuk aplikasi tambahannya yaitu ada spective spraying, yaitu penyemprotan pestisida dan pupuk hanya pada area yang membutuhkan sehingga meningkatkan efisiensi input dan membantu melindungi lingkungan. Nah, meskipun dengan begitu, ada juga tantangan yang perlu dihadapi atau diatasi, seperti keterbatasan durasi baterai drone, regulasi penerbangan di area pertanian, pengaruh kondisi cuaca, serta perlunya kalibrasi sensor dan kebutuhan integrasi AI untuk interpretasi data. Nah, yang terakhir yaitu ada pemanfaatan ChatGPT dalam deteksi penyakit tanaman. Di mana di sini menjelaskan tentang pemanfaatan ChatGPT yang telah di fine tune khusus untuk mendukung sistem deteksi penyakit tanaman. Pertama yaitu ChatGPT merupakan sebuah large language model atau LLM berbasis arsitektur transformer dan self attention yang dilatih untuk tahap pre-training dan fine tuning sebagaimana dijelaskan oleh uh, Reumolides dan Teskelia pada tahun 2023. Nah, dalam penelitian itu, eh, dalam penelitian ini, saya menggunakan ChatGPT yang sudah di fine tune dengan dataset citra tanaman dan deskripsi gejala penyakit tanaman.
Lalu dalam konteks pertanian, ChatGPT ini juga berperan penting dalam dua hal. Yang pertama yaitu mendukung interpretasi hasil deteksi penyakit berbasis citra. Yang kedua, membantu dalam menyusun rekomendasi berbasis data agrikultur sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna yang non-ahli seperti itu. Selanjutnya, beberapa contoh implementasi pendukung pendekatan ini adalah fine tuning LLM untuk laporan produksi pertanian untuk meningkatkan akurasi informasi seperti yang dilaporkan oleh Zeng pada tahun 2023. Nah, selain itu, ArgoGPT, sebuah model multimodal vision language, dikembangkan untuk mendeteksi kondisi kesehatan tanaman. Nah, jika dibandingkan dengan model lain, GPT 4.0 yang telah di fine tuning, ini mampu mencapai akurasi 98,12% dalam klasifikasi citra daun, melebihi akurasi CNN tradisional seperti ResNet 15. Nah, selain itu, GPT-4 menunjukkan keunggulan dalam menghasilkan pesan resiko penyakit yang lebih adaptif dibanding dengan GPT 3.5. Nah, tetapi untuk penerapan operasional di sektor pertanian pentingnya dilakukan domestic specific training untuk tambahan. Nah, hal ini diperlukan untuk meningkatkan relasi dan akurasi dalam konteks lokal pertanian. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.